kajian hati. Ada Ananda Rinta, Masya Allah kita kedatangan spesial banget Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinta Cahyani. Asal saya dari Kabupaten Sukabumi. Saya seorang disabilitas tunanetra. Alhamdulillah juga saya hafalnya baru 5 juz, tapi mudah-mudahan ada berkahnya ya. Karena kenapa baru 5 juz? Karena sering terhambat adanya penyakit. Jadi ketika menghafal itu kepala tiba-tiba sakit dan pada akhirnya lupa semua. Jadi saya tetap berusaha untuk menghafal, apalagi kan ini juga berharap bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tua saya di alam kubur nanti. Ustadz, saya mau bertanya. Saya anak kelima dari orang tua saya, tapi saya bukan bukan anak kandung, tapi saya anak angkat. Jadi dulu saya itu pas kecil, ketika umur 2 bulan diberikan oleh orang tua kandung saya kepada orang tua angkat saya karena alasannya sih dulu perekonomiannya yang kurang membaik sehingga beliau harus pergi ke Arab Saudi. Awalnya sih saya sedih ya, tapi berkat semangat kakak-kakak angkat saya, mama dan bapak, akhirnya saya berpikir mungkin ini takdir Allah untuk menempatkan saya di sini. Dengan orang tua kandung kemarin saya meminta, setelah bercerita mama angkat saya meminta untuk bertemu. Katanya nanti dicarikan informasi dulu, setelah ketemu 3 bulan yang lalu saya bertemu. Awalnya di dalam perjalanan saya senang membayangkan akan ketemu dengan orang tua, akan tetapi responnya biasa aja. Enggak ada kehangatan, sekedar bertanya kabar gitu kan, enggak, cuman salam biasa aja, salam megang tangan aja udah selesai. Tidak bertanya apa-apa lagi. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah ketika saya mendoakan kedua orang tua angkat saya nantinya bisa nyampe, misal orang tua saya meninggal nih, orang tua angkat saya meninggal, kemudian saya doakan, seyogianya saya mendoakan kepada orang tua kandung saya sendiri, apakah itu akan sampai Ustadz doanya di alam kubur nanti? Karena saya berharap banget saya bisa memasukkan orang tua saya ke surga. Saya sebagai tunanetra dituntun, diasuh sejak kecil. Bahkan saya sering merepotkan kemanapun orang tua saya. Orang tua saya sudah tua, tapi saya masih membuntuti. Bahkan ketika saya sudah lulus sekolah saja masih membuntuti orang tua saya, karena ketika saya ingin berkuliah sampai saat ini belum ada rezekinya. Jadi saya terus mengikuti kemanapun orang tua berada. Kita boleh dengar Karinta baca Quran tidak? Boleh. Boleh. Surat apa yang paling Karinta suka? Surah Al-Mulk, karena meskipun katanya kan bisa menyelamatkan siksa kubur ya. Iya. Baik. Nah, berharapnya juga itu bisa menyelamatkan siksa kubur untuk orang tua saya nanti. Amin. Boleh ayat-ayat awal silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. Apa perasaan ibu sekarang melihat Karinta tumbuh seperti ini dan ibu sejak kecil merawat dan membesarkannya? Apa perasaan ibu? Perasaan ibu alhamdulillah seneng, alhamdulillah sia-sia mengurus dari bayi. Alhamdulillah. Kenapa dulu ibu mau mengangkat beliau? Karena kasihan oleh mamahnya di kesanaan kesiniin, tapi Masya Allah nggak ada yang itu. Ya, Ustadz. Nggak ada yang merawat. Jadi sedikit mungkin saya sedikit tahu. Jadi cerita ibu ini keadaan orang tua angkat dengan keadaan orang tua kandungnya itu lebih mampu jauh orang tua kandungnya dibanding orang tua angkatnya. Betul ya Bu ya? Iya betul. Apa pekerjaan ibu dan suami? Kerjaan bapak buruh Buruh. Ibu di rumah. di rumah. Ibu kan tentu tidak mudah ya dengan ekonomi yang terbatas. Tapi kenapa ibu yakin bisa membesarkan Rinta seperti ini? Yakin itu karena adanya Allah. Rinta boleh peluk mamanya. Bunda. Merawat anak itu pahalanya kecil apa besar? Sedikit apa banyak? Banyak. Maka mohon maaf ya, jangan pernah takut miskin karena ngurus anak. Jangan pernah takut habis karena membiayai anak. Karena setiap anak bawa rizkinya masing-masing. Setuju atau tidak? Maka menjadi orang tua yang bertakwa kepada Allah sangat penting. Karena ketakwaan orang tua itu yang akan mengantarkan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia miliki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan keluarnya. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Aamah percaya kenapa ibu sama bapak bisa kuat ngurus anak. Padahal mohon maaf tadi ibu cerita ekonomi ibu biasa-biasa saja. Bahkan mungkin terbatas. Tapi kenapa beliau mau? Satu jawabannya. Ada ketakwaan di hati beliau. Yakin yang ngasih rezeki siapa? Allah. Maka bunda jangan khawatir dengan rezeki. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Semua sudah diatur dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Umi harus bersyukur punya anak yang hafal Quran. Betul? Bukankah seorang anak yang menghafal Quran, maka nanti seorang anak ini akan membawa mahkota yang diberikan kepada orang tuanya. Maka Rinta memilih untuk jadi penghafal Quran
adalah pilihan terbaik. Kenapa? Karena Quran itu memuliakan. Semua yang dekat dengan Quran pasti mulia. Pertanyaan selanjutnya, apakah saya berdoa untuk orang tua angkat saya akan sampai? Jawabannya sampai. Dalam hadis Nabi menyampaikan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika manusia meninggal terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Tolong perhatikan, di situ kalimatnya walad, bukan ibnun. Kalau anak kandung kalimatnya ibnun. Tapi di situ Nabi menuliskannya walad, artinya anak. Kalau anak itu berarti semua anak, semua manusia yang soleh yang mendoakan kita itu disebut dengan walad. Baik anak kandung, baik anak sambung, baik anak angkat, selama dia soleh doanya sampai atau tidak? Apa pesannya? Selama hidup bertemanlah dengan teman yang baik. Selama hidup bersahabatlah dengan sahabat yang baik. Selama hidup kenalan sama kenalan yang baik. Kenapa? Karena kenalan yang baik itu dia soleh mendoakan kita, doanya akan sampai walaupun kita nanti telah tiada. Rinta, doain mama angkatnya udah pasti. Dan jangan lupa juga doain mama kandungnya, orang tua kandungnya. Bagaimanapun Rinta pernah lahir di rahimnya, Rinta pernah hidup di rahimnya. Walaupun mungkin dia tidak mampu merawat Rinta sebesar ini, tapi percayalah kadang Allah menggantikan dengan rasa sayang yang lebih besar daripada orang lain. Dan dari Umi dan Bapak yang mungkin ngurus Rinta dari kecil sampai sekarang. Amin ya Rabbal alamin.